Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di mata kuliah perilaku konsumen, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema persepsi. Kita akan membahas tentang persepsi perilaku konsumen, bagaimana kita menanggapi perilaku konsumen. Apa itu persepsi? Dari bahasa dan bagaimana jenis-jenisnya. Semuanya akan kita kupas tuntas di presentasi kali ini. Oke, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hambali. Saya selaku moderator dari kelompok 3, dan saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok 3 kali ini. Yang pertama ada Maulana Artaditya, NIM 2019-11191. Yang kedua ada Sigit Arianto, NIM 2019-11203. Yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Hambali, NIM 2019-11227. Yang keempat ada Nila Sari Khalifatun Umayyah, NIM 2019-11234. Dan yang kelima ada Afdila Nur Farihah, NIM 2019-11236. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Yang pertama ada definisi dari persepsi, yaitu proses di mana seorang individu memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan menjadi suatu makna dan merespon informasi. Nah, yang kedua, ada elemen-elemen dari persepsi. Yang pertama ada sensasi, respon yang diterima langsung dari panca indera pada tingkat stimulasi tertentu. Yang kedua ada ambang absolut. Ambang absolut di sini titik terendah di mana seseorang dapat mengalami sensasi. Nah, yang ketiga ada ambang diferensial. Individu cenderung untuk memahami dan menafsirkan fakta-fakta yang sama dengan cara yang berbeda dan perbedaan minimal yang dapat dideteksi antara dua rangsangan. Ambang diferensial ini juga dikenal dengan GND atau Just Noticeable Difference, perbedaan yang terlihat. Nah, yang keempat, ada persepsi subliminal, terjadi ketika stimulus berada di bawah level kesadaran konsumen. Yang kelima, ada hukum Weber, semakin besar stimulus pertama, semakin besar intensitas tambahan yang dibutuhkan supaya stimulus kedua dapat dirasakan perbedaannya. Yang terakhir ada aplikasi JND ke pemasaran. Pemasar harus menetapkan JND yang relevan untuk produk mereka, supaya berbagai perubahan negatif tidak dapat dengan mudah dilihat publik, supaya perbaikan produk sangat jelas bagi konsumen tanpa pemborosan yang tidak berguna. Selanjutnya yaitu selective perception. Konsumen cenderung membentuk citra terhadap merek atau toko atau juga perusahaan. Mereka juga secara selektif membuka diri terhadap iklan yang meyakinkan mereka tentang keputusan pembelian mereka. Selanjutnya ada perceptual organization. Ada 3, yaitu figure and ground, yang kedua ada grouping, yang ketiga ada closure. Yang pertama, figure and ground, mengacu pada hubungan timbal balik antara stimulus itu sendiri dan lingkungan atau konteks di mana ia muncul. Teknik pemasaran yang didasarkan pada prinsip figure ground terdiri dari memasukkan iklan ke dalam konten hiburan. Penempatan produk terjadi ketika produk yang diiklankan dengan sengaja diintegrasikan ke dalam acara TV atau film dengan satu atau beberapa cara. Yang pertama, produk digunakan oleh para pemeran misalnya pada acara seperti Survival atau American Idol. Yang kedua, produk diintegrasikan ke dalam plot. Dan yang ketiga, produk dikaitkan dengan karakter. Misalnya, karakter juga juru bicara periklanan produk. Yang kedua, ada grouping. Pengelompokan mengacu pada kecenderungan naluriah
orang untuk mengelompokkan rangsangan bersama sehingga menjadi gambaran atau kesan yang menyatu. Dan yang ketiga ada closure, yaitu penutupan adalah naluri orang untuk mengatur potongan masukan sensorik menjadi gambaran atau perasaan yang lengkap. Misalnya menunjukkan gambar dan meminta konsumen untuk menyebutkan item yang dipilih. Selanjutnya, ada perceptual interpretation stereotyping. Orang melakukan selektivitas terhadap rangsangan yang mereka rasakan, dan mereka mengatur rangsangan ini berdasarkan prinsip psikologi tertentu. Pemicunya yaitu, pertama, penampilan fisik, kedua, istilah deskriptif, ketiga, kesan pertama, empat, efek halo. Selanjutnya, customer imagery, persepsi konsumen terhadap semua komponen produk. Layanan dan merek dan bagaimana konsumen mengevaluasi kualitas penawar pemasar. Produk dan merek memiliki gambar dan nilai simbolis bagi konsumen berdasarkan manfaat unik yang diklaim oleh produk tersebut. Selanjutnya ada definisi brand image dan pack image. Brand image, hasil yang diinginkan dari pemosisian yang efektif adalah posisi atau citra yang berbeda yang ditempati merek dalam benak konsumen. Posisi mental ini harus unik dan mewakili manfaat inti yang diberikan merek. Sedangkan patch image, selain nama produk, tampilan dan fitur kemasan juga menyampaikan citra merek. Selanjutnya, perceived risk, resiko yang dirasakan adalah ketidakpastian yang dihadapi konsumen ketika mereka tidak dapat meramalkan konsekuensi dari keputusan pembelian mereka. Tingkat resiko yang dirasakan konsumen dan toleransi mereka sendiri terhadap pengambilan resiko merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pembelian mereka. Studi kasus mitra GoFood meningkat berpuluh% selama pandemi. Selama pandemi berlangsung, GoFood mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu semakin banyaknya pengusaha makanan atau minuman ikut bergabung di dalam bisnis. Menurut riset, mitra GoFood yang bergabung meningkat sebanyak 40% dari biasanya. Hal ini dikarenakan banyaknya seseorang yang memilih membuka usaha sendiri, yaitu menjual makanan atau minuman ketika mereka kehilangan pekerjaan karena terkena dampak dari pandemi tersebut. Survei dari LDVEUI juga menemukan riset jika sebelum pandemi, mitra Gojek dari 5 layanan GoFood, GoPay, GoSend, GoCar, dan GoRide berkontribusi sebesar 140,6 triliun pada ekonomi Indonesia pada tahun 2019. Riset ini menunjukkan peran ekonomi digital dalam membantu UMKM, khususnya usaha mikro, untuk bertahan di masa pandemi. Solusi, pihak manajemen Gojek harus mengatur sistem antrian dengan sebaik mungkin agar pelanggan tidak kecewa dengan pelayanan GoFood. Manajemen juga harus membuat sistem yang praktis dan mudah dipahami oleh pelanggan agar memudahkan pelanggan ketika ia ingin order. Selain itu, manajemen juga harus meningkatkan SDM dengan cara memberikan arahan kepada driver yang ada di lapangan agar tidak bingung ketika sedang ramai permintaan atau sedang terjadi masalah dengan mitra GoFood bersangkutan. Cara ini dapat menjadikan keberhasilan usaha Gojek jika dilakukan dengan sebaik mungkin. Itu dia presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Di sini dapat kita simpulkan bahwa persepsi itu bukan hanya tentang penglihatan atau daya melihat saja, tapi di sini ada banyak hal dari kita bisa mengamatinya dari mulai merek, produk, dan juga packingnya, dan masih banyak lagi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp group atau di e-learning Sunan. Sebelum saya menutup
presentasi kali ini ada sebuah kata-kata motivasi dari Mario Cuomo. Ada 2 aturan untuk menjadi sukses. Yang pertama, cari tahu hal yang ingin Anda lakukan, dan yang kedua, lakukan hal tersebut. Jadi, tetap semangat dan teruslah berkarya. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.